Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siswa kelas 9, baik 9A maupun 9B. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Sehingga kembali lagi Ibu bersyukur kalau misalkan kalian sehat, otomatis pikiran kalian juga sehat sehingga kalian bisa mencerna pelajaran Ibu dengan baik ya. Oke, kita lanjut saja. Kita akan lanjut dari materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin itu tentang fungsi kuadrat ya. Kalau yang kemarin kan kita sudah membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat sebenarnya itu ada 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah kalian harus mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Lalu keduanya kalian harus mencari titik puncaknya, dan yang terakhir kalian harus menentukan sumbu simetrinya ya. Oke, kita lanjut. Untuk bagian yang ketiga atau bagian yang C, Ibu akan membahas tentang mencari sumbu simetri dan titik puncak atau ekstrim. Jadi titik puncak itu sebenarnya sama saja dengan titik ekstrim ya. Jadi kalau kalian ditanya apa itu titik ekstrim itu sama saja dengan titik puncak ya. Ya, jika bentuknya kuadrat sempurna. Jadi Ibu akan mengajarkan bagaimana mencari sumbu simetri dan titik puncak apabila bentuknya adalah fungsi kuadrat sempurna. Kayak gini ya. Jadi kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini bentuk umumnya. Tapi kalau bentuk umum fungsi kuadrat sempurna, itu bentuknya adalah Y sama dengan A dikali X kurang P pangkat 2 ditambah Q ya. Tolong kalian perhatikan tanda-tandanya di sini ya. Ada yang min, ada yang plus ya. Ibu ulang. Kalau kuadrat sempurna bentuknya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang P pangkat 2 ditambah Q ya. Berarti P ini adalah variabel bersama Q gitu ya. Oke. Kemarin kan sudah Ibu jelaskan. FK ini adalah fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat, apabila mencari TP itu titik puncak, SS itu berarti sumbu simetri. Untuk mencari TP dan SS atau titik puncak dan sumbu simetri pada fungsi kuadrat, itu caranya ada 2. Yang pertama kalian bisa menggunakan cara yang ini nih, yang agak panjang, yang sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya itu rumusnya adalah min B per 2A, sumbu Y-nya itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Di mana sumbu simetrinya itu adalah sumbu X dari titik puncak. Tadi kan X ini kan rumusnya ini ya, berarti tulis ulang, X itu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, sedangkan ada lagi cara yang lain, Ibu kemarin mengajarkan. Mencari titik puncak itu sama saja dengan turunan dari fungsi Y atau Y aksen ditulisnya ya. Jadi Y aksen itu artinya adalah turunan fungsi Y. Dan sumbu simetrinya adalah sumbu X pada titik puncak gitu ya. Tapi untuk fungsi kuadrat sempurna, mencari titik puncak dan sumbu simetrinya, kalian tinggal melihat P dan Q-nya itu nilainya berapa. Tadi kan kuadrat sempurna itu ada nilai P sama Q ya. Berarti kalian nanti lihat aja titik puncaknya itu P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, lalu si sumbu simetrinya adalah nilai dari si P gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Oke, kita lihat di sini. Di sini Ibu punya 2 contoh. Ada Y sama dengan X min 1 pangkat 2 dan Y sama dengan 2 dalam kurung X tambah 4 pangkat 2 dikurang 1. Yang ditanya adalah tentukan TP dan SS ya. Kira-kira dari contoh yang Ibu berikan ini, apakah dia fungsi kuadrat umum atau fungsi kuadrat sempurna? Fungsi kuadrat sempurna ya, karena kalau umum biasanya dia hanya enggak ada kurungnya. Jadi langsung AX kuadrat tambah BX tambah C. Sedangkan kalau kuadrat sempurna itu ada kurungnya ya. Ini kan ada kurungnya nih contohnya ya. Nah, sekarang gini. Sebenarnya kalian boleh menggunakan rumus fungsi kuadrat biasa. Hanya saja kalian harus menjabarkan dulu. X min 1 kuadrat artinya X min 1 dikali X min 1. Nanti dikalikan tuh masing-masing kamar sama orang-orang yang di tiap-tiap rumahnya berapa gitu ya. Tapi cara mudahnya gini aja. Oke, kita jawab dulu yang pertama ya. Kita jawab untuk yang pertama. Y sama dengan X min 1 kuadrat. Oke, untuk contoh pertama soalnya cukup sampai sini, ya kan? Berarti kita tinggal cari, ya. Nah, di sini kan
Y sama dengan A. A-nya itu berarti 1 kan? Ya, A itu katanya adalah yang di depan tanda kurung. Yang depan tanda kurung itu berarti angka 1, berarti itu si A, ya. Nah, terus X, ini sudah sama nih, ini juga X. Nah, ini tandanya kurang, ini juga kurang, sudah sama. Nah, ini P, ini juga 1, tapi di sini berarti yang 1 itu adalah nilai dari siapa? Nilai dari si P, gitu ya. Nah, terus ditambah Q. Di sini nggak ada apa-apa lagi, ya kan? Hanya X min 1 pangkat 2 saja. Lalu Q-nya berapa? Ya kalau tidak ada berarti Q-nya itu adalah 0. Gitu. Ya, karena dia tidak ada lagi, gitu ya. Lalu kalau gitu kita langsung cari ya. Yang ditanya adalah titik puncak sama sumbu simetrik. Oke, titik puncaknya itu katanya adalah P, Q, ya kan? Dan sumbu simetrinya itu adalah nilai dari P. Langsung saja, berarti titik puncaknya adalah P-nya berapa tadi? P-nya adalah 1 ya. Kenapa negatifnya tidak dibawa? Karena tandanya itu, tanda negatif ini sudah sama dengan tanda negatif yang di bentuk umumnya. Jadi nggak usah dibawa lagi. Jadi P-nya adalah berapa? P-nya 1. Q-nya tadi dapat berapa? Q-nya karena tidak ada berarti dia 0. Kalau gitu sumbu simetrinya adalah nilai dari P. P-nya berapa? 1. Cukup sampai situ. Jadi kalian nggak usah masukin ke rumus gitu ya, karena fungsi kuadrat sempurna itu sudah ada rumusnya gitu ya. Terus yang kedua katanya adalah Y sama dengan 2X tambah 4 kuadrat dikurang 1. Nah, ini lebih lengkap ya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada angka 2. 2 itu mewakili apa, yuk? Yang di depan kurung pasti mewakili si variabel A. Berarti ini adalah nilai A. Tapi ingat, si A nanti itu nggak bakal diperlukan ya. Terus yang di dalam kurung ada X. Ini juga ada X. Terus habis itu tanda kurang. Tapi di sini tanda apa? Tanda plus. Nah, nanti bagaimana kalau begitu? Nah, terus di sini P. Di sini angka 4. Kayak berarti di sini adalah nilai dari siapa? Nilai dari si P. Tapi dia itu pengennya di sini tanda min. Nah, biar jadi min otomatis gini. Plus kali berapa biar hasilnya min? Plus kali tanda apa biar hasilnya min? Otomatis tanda negatif kan ya? Berarti otomatis sebenarnya di sini adalah hasilnya adalah negatif 4 gitu. Jadi gini, kalau kalian ketemu tandanya itu berlawanan dengan bentuk umum yang di atas, berarti ya tandanya itu kebalikannya. Tadinya plus berarti dia adalah negatif. Tapi kalau misalkan sudah sama, ambil aja angka yang di belakangnya gitu ya. Jadi tandanya nggak usah dibawa. Oke, berarti P-nya min 1. Nah, habis itu ada tanda Q. Berarti ini sih satunya adalah nilainya Q. Nah, ingat ya. Di sini tandanya minta plus, tapi di sini adalah min. Ya, jadi Q-nya adalah tadi kata Ibu apa? Kalau di sini tandanya berlawanan berarti nilainya juga berlawanan. Ya kan ya? Berarti dia nilainya adalah min 1. Berarti gitu ya. Oke, ya. Kalau sudah, berarti kita lanjut nyari TP-nya. TP-nya itu adalah P, Q, dan SS-nya itu adalah P. Oke, berarti kita masukkan TP-nya, P-nya dapat min 4, Q-nya dapat min 1. Dan sumbu simetrinya adalah min 4 gitu ya. Oke, biar lebih afdol deh, Ibu tambahin 2 contoh soal lagi. Ada soal Y sama dengan X min 2 pangkat 2 tambah 3. Dan Y sama dengan 3 dikali X tambah 2 kuadrat tambah 1. Soalnya tetap sama, mencari TP dan SS atau titik puncak dan sumbu simetrik ya. Oke, kita jawab dulu untuk yang pertama ya. Yang pertama itu ada Y sama dengan X dikurang 2 pangkat 2 ditambah 3. Nah ya, ingat yang di depan kurung itu berarti nilai A ya, karena tidak ada nilainya, sebenarnya ada ya. Angka berapa ini? Angka 1 A-nya gitu ya. Jadi oke, Ibu tulis ini sebenarnya A sama dengan 1 gitu kan ya. Terus apalagi X-nya sudah sama belum? Maaf nih, X-nya sudah sama ya. X-nya sudah sama. Terus tandanya dikurang juga sudah sama. Nah, terus P di sini 2, berarti P-nya itu nilainya adalah 2. Nah, terus di sini
tandanya tambah. Ini juga sudah sama tambah. Di sini Ki, di sini Ki, di sini adalah nilainya 3. Berarti di sini Ki sama dengan 3. Oh, ini enak banget ya. Jadi langsung aja deh. TP adalah P, Ki. Berarti sama dengan P-nya 2, Q-nya 3 gitu. Terus sumbu simetrinya adalah nilai dari P. Berarti sumbu simetrinya adalah 2 gitu ya. Gampang ya. Terus lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir katanya adalah Y sama dengan 3x tambah 2 kuadrat tambah 1. 3x tambah 2 kuadrat ditambah 1 gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut cari A, P dan Q-nya. Yang depan tanda kurung berarti itu adalah nilai dari A. A sama dengan 3. Ya kan? X-nya sudah ada. Nah, tapi di sini dia mintanya adalah tanda kurang. Nah, di sini nilainya adalah bentar ya. Agak susah. Di sini nilainya adalah plus. Berarti kata ibu tadi yang berlawanan. Berarti nilai Q-nya, nilai P-nya adalah minus 2. Gitu ya. Terus di sini tandanya sudah plus ya. Di sini juga sudah plus, berarti nggak masalah. Berarti tinggal cari Q-nya. Q-nya adalah nilainya ke 1. Ya sudah langsung. Titik puncaknya adalah P, Q ya, sama dengan 2,1. SS-nya atau sumbu simetrinya adalah nilai dari P, maka sumbu simetrinya adalah min 2. Oh, ini min 2 ya, maaf. Ini min 2. Ya, min 2,1 berarti ini sumbu simetrinya adalah min 2 gitu ya. Ngerti ya? Kita kalau sudah mengerti ini semua berarti bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, dilanjut. Selanjutnya yang akan ibu bahas adalah tentang sifat-sifat fungsi kuadrat. Sifat-sifat fungsi kuadrat ini panjang ya, ada banyak ya. Jadi ibu bahas satu-satu dulu. Yang pertama, apabila ditinjau dari koefisien x kuadrat dan diskriminannya ya. Jadi kalau ditinjau dari koefisien x kuadratnya itu ada dua cirinya. Kalau A positif atau A-nya lebih besar dari 0, dia grafiknya terbuka ke atas, dan jika A-nya negatif atau A-nya kurang dari 0, dia grafiknya terbuka ke bawah. Ingat, ini ditinjau dari koefisien x kuadrat. Jadi gini nih. Jadi kan rumus dari fungsi bentuk umum fungsi kuadrat lah Y sama dengan AX kuadrat ya ditambah BX ditambah C ya. Jadi yang ditinjau adalah ininya nih ya. Untuk yang atas yang ditinjau adalah koefisien dari X kuadrat, berarti yang ini nih si A nya nih. Kalau A nya positif dia terbuka ke atas, kalau A nya negatif berarti dia terbuka ke bawah gitu ya. Lalu apabila ditinjau dari diskriminannya, jadi nanti kalian harus cari diskriminannya dulu. Apa rumus diskriminan? Diskriminan itu rumusnya adalah sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Jadi sebelum kalian mencari diskriminan, kalian harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, baru cari diskriminannya. Kalau sudah dapat diskriminannya, baru kalian masukkan ke ciri-ciri ini. Apakah dia yang A, yang B, atau yang C. Kalau yang A, katanya apabila diskriminannya lebih besar dari 0, grafiknya itu memotong sumbu X. Ini bacanya bukan sumbu min X ya, tapi sumbu X. Jadi ini adalah tanda hubung ya. Maaf, ini ada sumbu ya. Jika diskriminannya lebih besar dari 0, grafiknya itu memotong sumbu X di 2 titik. Jika diskriminannya itu sama dengan 0, grafik itu memotong sumbu X di 1 titik atau hanya menyinggung. Tapi jika diskriminannya kurang dari 0, grafiknya itu tidak memotong sumbu X ya. Gimana contohnya? Kita lihat contoh di grafiknya ya. Oke, yang pertama ibu punya X kuadrat min 4X ditambah 3 ya. Berarti kita tulis dulu di sini Y sama dengan berapa? X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 ya. Jadi grafiknya sudah ada, bentuknya kayak gini. Tapi kita lihat ciri-ciri grafiknya betul apa tidak ya. Nah, di sini katanya nilainya A itu adalah yang mengikuti variabel X kuadrat. Nah, berarti nilainya kira-kira berapa? A-nya itu pasti 1, ya kan? B-nya itu adalah min 4, ya kan? C-nya adalah 3. Nah, sekarang ibu tanya. Sekarang kita tinjau itu adalah nilai A-nya dulu ya.
itu kira-kira A-nya itu hanya 2, A positif atau A negatif ya. Jadi kira-kira A-nya ini positif apa negatif? A-nya positif. Nah, A itu sama dengan positif. Artinya kalau positif adalah grafiknya terbuka ke atas. Oke. Berarti artinya grafik itu terbuka kemana? Ke atas ya. Sekarang kalau yang ini sudah, berarti kita cari diskriminannya. Rumus dari diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, ya kan? Sama dengan B-nya masukkan berarti min 4, berarti di min 4 pangkat 2 dikurang, ibu kurungin ya biar enak ya. 4 kali A-nya 1, C-nya 3, berarti sama dengan min 4 kuadrat, min kali min plus 4 kali 4 16, berarti 16 dikurang 4 kali 1, 4 kali 3, 12. Berarti 16 dikurang 12 adalah 4. Berarti diskriminannya adalah 4. Nah, 4 ini kira-kira lebih besar dari 0, kurang dari 0, apa sama dengan 0? Lebih besar dari 0. Berarti artinya ini adalah diskriminannya juga lebih besar dari 0. Kalau diskriminannya lebih besar dari 0, katanya apa? Sumbu X itu memotong di 2 titik. Dia memotong sumbu X itu di 2 titik. Artinya memotong apa katanya? Sumbu X di 2 titik. Yuk kita cek benar nggak? Yang pertama katanya grafiknya terbuka ke atas. Oke, betul, grafiknya terbuka ke atas. Kalau yang ini grafiknya nih, yang ini kalau yang kebuka ke bawah tuh kayak gini nih ya. Ini betul ya, grafiknya terbuka ke atas. Terus yang keduanya adalah grafiknya katanya memotong sumbu X di 2 titik. Oke. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, sekarang kita lihat. Dia itu di sumbu X katanya memotong di 2 titik. Benar nggak? Oh, benar. Ini titik 1, ya kan? Ini adalah titik yang kedua. Titik yang ke-1 dapat di 1,0, ya kan? Ini 1 ya. Terus karena dia tidak ke atas, tidak ke bawah, pas di garis berarti dia Y-nya juga 0, berarti 1,0. Yang ini memotong di 3,0. Berarti memotong pas di 2 titik di sumbu X. Berarti ternyata betul kriterianya gitu ya. Jadi nanti kalau kalian mau bikin grafik dicek bener apa enggak nih kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut deh yang ini nih, yang contoh yang ini ya. Dia sama dengan min X kuadrat dikurang 4X. Ya, betul apa enggak grafiknya kebuka ke bawah gitu ya. Oke, di sini tibuknya Y sama dengan min X kuadrat dikurang 4X. Kita cari dulu. A-nya itu adalah, ini kan A-nya itu negatif ya, udah jelas ya. A-nya itu pasti negatif berapa? 1. B-nya adalah yang mengikuti variabel X, berarti minus 4. Karena kan bentuknya semua tandanya tanda plus ya. Sedangkan di sini mintanya adalah min. Berarti karena dia maunya plus, otomatis minnya diajak aja gitu ya. Nah, C-nya ada nggak? Nggak ada. Berarti C-nya adalah sama dengan 0 gitu. Kita masukkan ya kriterianya. A-nya katanya adalah negatif. Ya kan? A-nya negatif ya. Artinya berarti grafik terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah ya, karena yang kalau positif terbuka ke atas. Terus kita cari diskriminannya. B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. B nya berapa? Min 4. Min 4 pangkat 2 dikurang dalam kurung ibu kurungin 4 dikali min 1 dikali C nya 0 sama dengan min kali min plus 4 kali 4 16 dikurang 4 kali min 1 min 4. Min 4 kali 0 ya 0. Berarti gini aja ya, 16 kurang 0 berarti 16. Diskriminannya 16. Nah, 16 ini adalah lebih besar dari 0. Berarti diskriminannya juga lebih besar dari 0. Artinya, nah kalau diskriminan lebih besar dari 0 artinya apa? Memotong sumbu X di 2 titik. Cek ya, betul apa enggak. Katanya grafik terbuka ke bawah. Oke, betul, terbuka ke bawah. Terus yang kedua, memotong sumbu X di 2 titik. Betul enggak? Ini sumbu X. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Coba kita cek.
titik yang pertama itu ada min 4,0, ya kan? Terus titik yang kedua adalah 0,0. Oh, ternyata benar gitu ya. Bu, kasih contoh dong yang menyinggung. Oke, nanti Ibu cari dulu grafiknya ya. Oke, Ibu contohnya ini, Y sama dengan X kuadrat ya. Berarti kita cari dulu A-nya berapa. A-nya itu yang mengikuti variabel X kuadrat. Berarti sini kan, A-nya itu otomatis 1. B-nya, B itu adalah yang mengikuti variabel X. Di sini nggak ada variabel X, adanya X kuadrat aja. Berarti B-nya 0, C-nya ada nggak? Nggak ada juga, berarti C-nya berapa? C-nya 0. Nah, kira-kira A-nya positif apa negatif? Positif. Karena A positif, maka artinya apa? Positif artinya apa jadinya? Artinya grafik terbuka ke atas. Grafik terbuka ke atas. Nah, terus kita cari diskriminannya ya. Diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A kali C. D sama dengan B-nya nggak ada, berarti 0 kuadrat dikurang 4 kali, dikurungin ya, A-nya 1, C-nya nggak ada. Berarti D sama dengan 0, 0 kuadrat berarti 0 ya, dikurang 4 kali 1, 4, 4 kali 0, 0 juga, berarti diskriminannya itu sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti dia artinya apa? Tadi grafik memotong sumbu X di satu titik. Memotong sumbu X di satu titik. Kita cek ya. Berarti dia cirinya udah ada 2, terbuka ke atas sama memotong sumbu X di satu titik. Kita lihat. Ini terbuka ke atas. Dia memotong, ini kan sumbu X ya, dia memotong sumbu X di satu titik. Benar nggak? Iya. Ini ada 2 titik. Ini ada dua titik, tapi dia nggak memotong. Yang memotong tuh hanya ini nih, satu titik ini. Benar kan ya? Di titik mana? Di titik 0,0 ya. Bagaimana kalau yang tidak memotong? Yang tidak memotong pasti nanti grafiknya gini nih. Dia bentuknya nanti kurang lebih kayak gini nih. Dia tidak memotong sama sekali sumbu X, jadi nggak kena sumbu X. Kalau ini kan masih kena ya, masih kena sumbu X kan ini, atau dia artinya itu menyinggung sumbu X di satu titik, yaitu titik apa? 0,0. Jadi gitu ya. Oke, kalau sudah mengerti, Ibu bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, yang kedua itu apabila ditinjau dari nilai koefisien X dan konstanta. Ini tadi Ibu ada yang salah nulis ya. Ini ditinjau dari konstantanya. Konstanta yang ini dari nilai koefisien X gitu ya. Jadi kebalik ya. Nah, sebenarnya kalau ditinjau dari koefisien X sama konstanta ini adalah untuk mencari sumbu simetris sama mencari titik potong di sumbu Y ya. Jadi konstanta itu untuk mencari titik potong sumbu Y. Kalau koefisien X untuk mencari sumbu simetrisnya gitu ya. Oke. Jadi kalau C-nya, C itu kan yang konstanta kan nih, yang ini nih, yang tidak memiliki variabel ya. Si C itu atau angka aja ya. Kalau C-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu Y positif. Tapi kalau C-nya itu kurang dari 0, maka grafiknya itu memotong sumbu Y negatif ya. Jadi enak nih kalau ngeliat dari konstantanya aja cuma ada 2, ada yang positif, ada yang negatif ya. Kalau lebih besar dari 0 itu positif, kalau kurang dari 0 itu artinya negatif kan. Nah, terus kalau ditinjau dari koefisien X-nya itu lumayan banyak nih ya. Apabila A-nya 0, B-nya kurang dari 0, A-nya lebih besar dari 0, B-nya kurang dari 0, atau A positif, B-nya negatif gitu ya. Sumbu simetri berada di sumbu X positif. Jadi sumbu simetri itu apabila kalau kita lipat 2, dia itu belahannya sama. Maksudnya tuh kayak gitu ya kalau sumbu simetris itu ya. Terus apabila A-nya positif, B-nya positif. Jadi A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, berarti ini positif juga ya. Sumbu simetrinya itu berada di sumbu X negatif. Kalau A-nya positif, B-nya negatif, ya, maka sumbu simetri itu berada di sumbu X yang negatif. Terus kalau A-nya negatif, B-nya positif, sumbu simetris itu berada di sumbu X positif. Yuk kita cari contohnya dulu ya. Oke, di sini Ibu punya contohnya adalah Y, ini contoh ya. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 3. Berarti kita cari A-nya dulu. A-nya itu otomatis 1, B-nya adalah 4, C-nya adalah 3, gitu kan ya. Nah, sekarang kita tinjau itu
untuk yang ini adalah dari konstanta sama koefisien X-nya ya. Nah, sekarang C-nya itu kira-kira positif apa negatif? Positif. C-nya itu positif, berarti kalau positif katanya apa? Dia memotong sumbu Y positif, berarti otomatis artinya memotong sumbu Y positif. Artinya memotong itu pasti kena ke sumbu ya, artinya gitu ya. Berarti memotong sumbu Y yang positif. Terus kita cari A-nya 1, B-nya 4. Artinya A-nya positif, B-nya positif. Kita cari A-nya positif, B-nya positif. Oh ini, A-nya positif, B-nya positif, ya kan? A-nya lebih besar dari 0, ya kan? B-nya juga lebih besar dari 0. Artinya sumbu simetris berada di apa katanya? Di sumbu X negatif, di sumbu X negatif gitu ya. Kita cek ya, ternyata ini grafiknya ya. Bu, kok gini grafiknya? Katanya dia memotong sumbu Y positif. Ini kan sumbu Y ya, kalau ke atas dia itu positif, kalau ke bawah itu berarti ya negatif. Katanya dia memotong sumbu Y positif. Ini nih grafiknya memotong nih, di sini nih, titik ini udah jelas noh, ada titik di sini kan. Nah, di sini ada titik kan. Dia memotong sumbu Y positif. Ini kan sumbu Y dan dia kalau ke atas berarti arahnya positif, berarti dia memotong sumbu Y positif. Sudah betul. Di mana memotongnya? Di 0,3 gitu ya. Nah, sekarang terus katanya sumbu simetrisnya itu adalah berada di sumbu X negatif. Nah, ini dia kan berada di daerah sini ya. Ini kan sumbu X. Kalau yang kanan positif, kalau yang kanan positif, kalau yang kiri negatif. Nah, dia berada di sini di sebelah kiri. Berarti dia sumbu simetrisnya ada di sumbu X yang negatif. Udah jelas ya, sumbu X negatif. Ini juga ada di sumbu X negatif. Oh, udah jelas banget. Gitu. Berarti benar ya. Jadi kalau kita tinjau atau kita cek ulang ternyata betul gitu ya. Ibu hanya mengasih satu contoh saja ya. Nanti kalau misalkan ada contoh yang lain kalian bisa nanti cari sendiri. Insya Allah gampang kok ini mah untuk mencarinya ya. Oke, kalau gitu ibu lanjut ya. Oke ya. Selanjutnya di sini kalian hanya tahu aja ya. Jadi ibu juga nggak bakal nulis panjang-panjang untuk yang ini. Yang itu adalah pergeseran grafik fungsi kuadrat. Jadi grafiknya itu bergeser pada sumbu Y atau sumbu X ya. Nah, tapi ingat di sini kan ada fungsi kuadrat sempurna sama fungsi kuadrat umum ya. Nah, di sini ibu kasih di sini di bukunya itu ada 4 contoh soal ya. Maaf ini penuh coret-coretan, nggak apa-apa ya. Di sini ada fungsi pertama adalah Y sama dengan X kuadrat. Fungsi kedua adalah Y sama dengan X kuadrat min 1. Tapi di sini belum ada gambarnya. Jadi ibu gambar sendiri. Terus yang ketiganya adalah fungsi X kuadrat tambah 1. Terus selanjutnya ada fungsi X tambah 1 pangkat 2. Nah, yang ini namanya adalah fungsi kuadrat sempurna ya, karena ada tanda kurungnya ya. Terus yang terakhir adalah fungsi X min 1 pangkat 2. Nah, cirinya kalau dia bukan fungsi kuadrat, pasti gesernya itu di sumbu Y. Ingat, kalau bukan fungsi kuadrat ya, jadi gini nih ibunya. Kalau bukan fungsi kuadrat sempurna, maksudnya maaf ya, sempurna. Kalau bukan fungsi kuadrat sempurna, pasti yang digeser sumbu Y ya. Nah, tapi kalau berarti kalau fungsi kuadrat sempurna berarti kalau FKS berarti yang digeser adalah sumbu X-nya gitu ya. Jadi kalau bukan fungsi kuadrat sempurna yang digeser adalah pasti sumbu Y. Tapi kalau misalkan dia fungsi kuadrat sempurna, berarti yang digeser adalah sumbu X gitu ya. Nah, sekarang lihat di sini. Yang pertama ada X kuadrat. Ini sempurna apa bukan? Bukan ya. Nah, kalau bukan fungsi kuadrat sempurna, berarti dia itu yang digeser adalah sumbu Y. Nah, kita lihat dari apanya? Dari digesernya itu kita lihat apa? Pergeseran itu dilihat dari pergeseran
dilihat dari apa nih? Konstanta. Pergeserannya itu dilihat dari konstanta. Nah, sekarang lihat. Yang ini punya konstanta enggak? Enggak. Berarti konstantanya adalah 0. Ini kuadrat sempurna bukan? Bukan, ya. Berarti kalau bukan, berarti yang digeser adalah sumbu Y. Berarti lihat. Berarti sumbu Y-nya itu bergeser enggak? Enggak dong. Kenapa? Karena dia konstantanya 0, berarti stuck di sini. Jadi sebenarnya itu kita akan mencari sumbu simetrinya. Sumbu simetri di Y dan juga sumbu simetri di X gitu. Apakah sumbu simetrinya di Y ataukah sumbu simetrinya di X gitu ya. Karena dia ini kan bukan kuadrat sempurna, berarti dia yang digeser adalah sumbu Y. Tapi karena konstantanya 0, berarti Y-nya itu tidak bergerak ke atas ataupun ke bawah, berarti dia sumbu simetriknya di 0. Ya, berarti nanti kalian titikin aja 0, terus kalian bikin gini nih. Apa namanya? Bikin kurva ya atau grafik ya. Terus yang ke ini dulu deh ya. Ini kuadrat sempurna bukan? Bukan. Kalau bukan, ingat kalau kuadrat sempurna itu biasanya ada tanda kurungnya ya. Ini kan tidak ada tanda kurung, berarti ini bukan kuadrat sempurna. Kalau bukan kuadrat sempurna, berarti dia yang digeser adalah sumbu Y. Nah, apa yang digeser? Yang digeser adalah konstanta. Konstantanya berapa? Konstantanya adalah min 1, ya kan? Karena konstanta itu yang tidak memiliki variabel, ya. Konstantanya adalah min 1. Nah, karena yang digeser adalah sumbu Y, ya udah turunin aja ke ini adalah sebenarnya min 1 nih. Nah, ini min 1 ya. Berarti kalian bikin sumbu simetri di titik min 1. Ya udah gini aja. Nah, gitu. Ya. Terus contoh lagi di sini. X kuadrat tambah 1. Ini kuadrat sempurna bukan? Bukan. C-nya berapa? C-nya adalah 1 ya. Karena dia bukan kuadrat sempurna, berarti dia digeser terhadap sumbu Y. Nah, digeser berapa? Digeser C-nya 1, berarti ke atas dong. Karena dia C-nya itu positif, berarti kan digesernya terhadap sumbu Y ya. Berarti ini kan sumbu Y positif, ini sumbu Y negatif. Kalau ini kan C-nya negatif, berarti dia berada di sumbu Y negatif. Kalau yang ini positif, berarti dia ada di sumbu Y positif. Berarti satu langkah aja dikatasin, ini angka 1. Ya udah bikin simetrinya. Nah, gitu ya. Nah, terus yang ini. Nah, yang ini kuadrat sempurna bukan? Bukan ya. Maaf, ini kuadrat sempurna ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan kuadrat sempurna, kalian yang dilihat adalah nilai yang di dalam kurungnya aja. Yang si P-nya ini loh. Yang waktu kemarin kan Ibu jelasin ada P-nya ya. Yang P-nya itu kan adalah 1. Sedangkan di sini mintanya adalah X dikurang P. Ini rumusnya adalah X kurang P kan? Ada enggak? Ya, rumusnya adalah X kurang P. Nah, sekarang ini tapi di contoh soalnya X tambah 1. Berarti P-nya berapa? P-nya adalah min 1. Nah, ingat, kalau kuadrat sempurna yang digeser adalah sumbu X. Sumbu X-nya tadi dapat berapa? Sumbu X-nya itu dapat min 1. Berarti negatif ya. Berarti ya udah, kalian taruh di sini ini min 1 ya. Ini kan sumbu X, ini X positif, ini sumbu X negatif. Kalian tulis di sini min 1 nanti. Barulah bikin sumbu simetri yang di min 1 gitu. Ya. Nah, terus yang ini. Wah, ini udah pas nih. X kurang P, ya kan? Berarti P-nya berapa? Ini udah kurang juga kan? Berarti P-nya adalah 1. Karena ini kuadrat sempurna, kalau kuadrat sempurna itu yang digeser adalah sumbu X. Nah, X-nya berapa yang digeser? 1 langkah atau 1 positif. Berarti di sini sumbu X positif gitu. Bikin di titik 1, ya udah kalian bikin grafiknya. Oke, gitu ya. Jadi ini tentang pergeseran ya. Pergeseran terhadap sumbu Y dan juga pergeseran terhadap sumbu X gitu ya. Ibu tidak nulisnya karena terlalu panjang, takutnya kalian nanti pusing nanti bacanya ya. Oke, kita berada di ujung materi ya, materi bab ini gitu ya. Jadi insya Allah hari ini sudah selesai bab fungsi kuadrat ya. Oke, di sini adalah menyusun persamaan fungsi kuadrat ya. Jadi dalam menyusun persamaan fungsi kuadrat itu sebenarnya ada 2 rumus. Yang pertama itu apabila diketahui koordinat titik puncak dan melalui suatu titik ya. Nah, kalau melalui yang diketahui koordinat titik puncak dan juga melalui suatu titik, ini rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Buku ada XP ada YP. XP itu artinya adalah sumbu X puncak, YP itu adalah sumbu Y puncak gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh soal. Nah, di sini nih ya. Koordinat titik puncak
1,4 dan melalui titik 0,3 ya. Terus persamaan fungsinya bagaimana sebenarnya kayak gitu ya. Titik puncaknya 1,4, terus dia titik yang dilalui adalah 0,3. Kita tulis ya. Berarti di sini yang diketahui adalah titik